warahmatullahi wabarakatuh. Salam, perkenalkan nama saya Muhammad Fajrul, NIM I0122333, mahasiswa Universitas Sulawesi Barat, program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, angkatan 2022, kelas Hukum D. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas final saya yang diampu oleh Pak Asril Pualilin SH.MH. Jadi langsung saja pada bagian pertama ada manusia dan masyarakat. Manusia dan masyarakat terbagi atas 5 bagian. Yang pertama, manusia sebagai makhluk biologis adalah sosok diri yang terdiri dari organ-organ fisik, memiliki sifat tumbuh dan kembang, bekerja secara fungsional, sistematis, dan harmonis. Tipe fisik ini bisa tipe atenis, pesimis, dan tipe atletis. Yang kedua, manusia sebagai makhluk psikologis, artinya yang memiliki kejiwaan menjadikan dirinya hidup sesak, kreatif, dengan akal dan perasaannya. Karakteristiknya bersifat unik antara biologis dan psikologi, membentuk kesatuan sehingga memiliki kepribadian yang khas. Dan yang ketiga adalah sifat sosiologis, artinya sosial diri yang keberadaannya selalu eksis karena adanya orang lain berkat yang dimiliki. Senantiasa berinteraksi saling mempengaruhi satu sama lain dalam hidup bermasyarakat dengan sifat sosiologis ini, maka terbentuk masyarakat yang tumbuh dan berubah. Kemudian yang keempat, manusia sebagai makhluk kultural, artinya sosok diri yang tumbuh berkembang berkat adanya lingkungan di mana yang hidup dibesarkan oleh adat istiadat, nilai dan norma yang berlaku di tempat-tempat kehidupan. Atas dasar ini mereka senantiasa berfungsi sebagai pencipta budaya, pemanfaatan budaya, penyeimbang budaya dengan pelestari budaya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, manusia sebagai makhluk spiritual, artinya sosok diri yang dalam hidup di sehari-harinya senantiasa memiliki panduan dan rujukan hidup beberapa keyakinan hidup bersama atas kepercayaan tertentu. Spiritual ini merupakan tahap yang cukup kuat terhadap hidup masyarakat. Kebal spiritual yang dianut akan tampak dalam perilaku, siap mental dan moral yang tampak di permukaan. Jadi bisa didefinisikan pengertian masyarakat dalam bahasa Inggris. Masyarakat disebut society, asal katanya socius yang berarti kawan. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang saling berinteraksi dan bekerja sama, yang memiliki perasaan untuk kegiatan tersebut dan adanya keterikatan dan mencapai tujuan yang sama. Selanjutnya ada unsur-unsur masyarakat. 1. Manusia yang hidup bersama dalam ilmu sosial. Tidak ada ukuran mutlak maupun angka pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada, akan tetapi secara teoritis angka minimalnya adalah 2 orang yang hidup bersama. Kemudian masuk di kaidah hukum. Kaidah-kaidah sosial hukum terdiri atas 4 macam, yaitu kesusilaan, kemudian agama, kesopanan, terakhir adat. Kaidah sosial hukum adalah pedoman tingkah lakunya membatasi tingkah laku manusia. Kaidah-kaidah sosial itu mengikat dalam arti dipatuhi oleh anggota masyarakat, di mana kaidah itu berlaku. Hubungan antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya saling mengisi, penegakan hukum selalu menjadi suatu kewajiban yang mutlak harus diadakan dalam negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Kemudian hukum dan kekuasaan. Hukum tunduk kepada kekuasaan, maksudnya hukum bukan hanya menjadi subordinasi kekuasaan, tapi juga sering terjadi alat kekuasaan. Dan kata lain, kekuasaan memiliki supremasi terhadap hukum. Oleh karena itu, definisi hukum yang dikemukakan oleh para ahli menempatkan hukum berada di bawah kontrol kekuasaan. Jadi pertanyaan di sini adalah, kapan hukum itu ada? Hukum ada pada saat kita melakukan pelanggaran dan ada aturan yang berlaku. Kemudian ada hukum dan kewajiban. Hukum sekumpulan peraturan atau kaidah dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan dan mempunyai sanksi. Hukum bukan tujuan tapi agensi authority yang sifatnya non-yuridis yang membuat hukum itu dinamis. Hak dan kewajiban, subjective rights.
Hubungan hukum tercermin pada hak dan kewajiban. Contoh, subjek hukum dan diberi hak dan diberi kewajiban dalam usaha penggunaan hukum nasional. Kewajiban asasi warga negara terhadap TAP MPR tentang GBHN. Cara menentukan suatu kepentingan lebih dari yang lain terkait hak dan kewajiban. Pertama, kepentingan harus berdasarkan hukum, range mating. Kemudian menguasai sasaran dan manfaat, Doyle mating. Kemudian pertimbangkan keabsahannya, range mating height. Kemudian yang terakhir, dipertimbangkan manfaatnya, Doyle mating height. Kemudian ada peristiwa hukum. Kelahiran menimbulkan akibat hukum. Kemudian kematian, putusnya hubungan hukum, ahli waris. Kemudian lampaunya waktu menimbulkan hak ekusitif, bebas dari perikatan eksistentif. Kemudian yang terakhir pensiun, hak untuk pensiun. Perbuatan hukum. Yang pertama, kehendak dan pernyataan kehendak yang sengaja menimbulkan akibat hukum. Kemudian perbuatan hukum pasif. Ketiga, perbuatan hukum sepihak, menerima hibah dan wasiat. Yang terakhir, perbuatan hukum ganda atau dua subjek hukum kontrak. Macam-macam hak hubungan hukum. Yang pertama, hak absolut, hubungan subjek hukum dengan subjek hukum yang menimbulkan kewajiban untuk menghormati hubungan hukum tersebut atau perjanjian. Pertama, hak absolut yaitu hak kebendaan, hak milik, guna, pembangunan, dan lain-lain. Kemudian hak relatif, hubungan subjek hukum dengan subjek hukum lain dengan perantara benda, hak menuntut. Hak absolut yang termasuk dalam hak mutlak. Pertama, hak memiliki perindustrian, industrial property. Hak memiliki intelektual property right. Konsepsi WIPO, World Intellectual Property Organization. Pertama, hak cipta. Kedua, hak milik. Ketiga, hak paten. Keempat, hak merek. Rahasia dagang informasi di bidang teknologi. Pertama, desain industri. Kemudian desain tata letak sirkuit terpadu. Kemudian subjek hukum. Pertama, sesuatu yang memperoleh hak dan kewajiban. Yang kedua, manusia adalah orang yang dapat disimpulkan dari pasal 3 BW dan P15 UUDS. Yang ketiga, badan hukum, organisasi, dan kelompok manusia. Selanjutnya ada kewenangan hukum dan kecakapan bertindak. Kewenangan untuk menyandang subjek range disebut kewenangan hukum. Hak tersebut antara lain: pertama, hak untuk memilih dalam pemilihan usia minimal 17 tahun. Yang kedua, hak untuk kawin usia minimal laki-laki 19 tahun, untuk perempuan 16 tahun. Yang ketiga, hak untuk bekerja usia minimal 18 tahun. Yang keempat, menjadi saksi usia minimal 15 tahun. Yang tidak cakap dalam bertindak disebut personal inserable. Kemudian ada tujuan hukum. Tujuan hukum pokok yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, kemudian menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Kemudian ada teori tentang tujuan hukum. Pertama, teori etis atau geni. Hukum semata-mata bertujuan untuk keadilan. Apa keadilan itu? Yang pertama, keputusan hakim. Yang kedua, masyarakat telah membayar pajak diperlakukan tidak adil, pencabutan hak atas tanah. Kemudian orang tua terhadap anak. Keadilan sukar diberi batasan, karena itu Aristoteles memberi dua macam keadilan. Yang pertama, justisia distributif. Yang kedua, justisia komutatif. Kedua, teori utilitas. Hukum ingin menjamin kebahagiaan terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, teori campuran. Menurut Mukhtar Kusumaja, hukum bertujuan untuk mencapai ketertiban. Tujuan lain hukum atau tercapainya keadilan yang berbeda-beda
isi dan ukuran menurut masyarakat dan utamanya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup. Kemudian tujuan hukum positif tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang tahun 1945, yaitu memajukan kesejahteraan hidup, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selanjutnya ada sumber-sumber hukum. Yang pertama ada undang-undang, kedua kebiasaan, tiga perjanjian internasional, keempat jurisprudensi, kelima doktrin, dan keenam perjanjian. Sumber hukum digunakan dalam beberapa arti. Yang pertama sebagai dasar hukum, kehendak Tuhan dan ala manusia. Hukum dahulu memberi bahan hukum sekarang, hukum Prancis dan hukum Romawi. Sebagai sumber hukum, berlakunya memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum. Kemudian sebagai sumber dari mana kita mengenal hukum. Kemudian sebagai sumber terjadinya hukum, sumber yang menimbulkan hukum. Undang-undang terdiri dari dua arti. Yang pertama, arti material. Undang-undang atau keputusan dan ketetapan penguasa yang dilihat dari isinya yang disebut dengan undang-undang yang mengikat. Kemudian artian formil. Undang-undang, keputusan penguasa yang dilihat dari bentuk dan cara terjadinya disebut undang-undang cara pembentukannya. Kemudian pengundangan, tidak diatur dalam undang-undang dasar. Kemudian mengundangkan dan berlaku untuk undang-undang diatur dalam Peraturan Pemerintah 1945 tentang cara mengundangkan dan berlakunya undang-undang dan peraturan. Pertama, diumumkan oleh Presiden. Kedua, ditandatangani oleh Sekretaris Negara. Ketiga, waktu pengumuman dilakukan dengan menempelkan undang-undang Perpres di papan pengumuman di muka gedung Komite Nasional Pusat. Kemudian, kekuatan berlakunya undang-undang itu berdasarkan kekuatan yang menetapnya. Satu, kekuatan berlaku yuridis apabila persyaratan formal terpenuhi. Kemudian apabila penetapan didasarkan kaidah tertinggi. Kedua, kekuatan berlaku sosiologis, efektivitas atau hasil guna kaidah hukum yang diterima masyarakat terlepas dari persyaratan formal. Ketiga, kekuatan secara sosiologis, yaitu apabila kaidah hukum sesuai cita-cita hukum. Undang-undang tidak bisa diganggu-gugat. Kalau ada asas undang-undang tidak dapat diganggu-gugat, maka tidak ada hak hakim untuk menguji atau mengkaji undang-undang. Jadi yang boleh diuji hanyalah peraturan undang-undang yang lebih tendang dari undang-undang. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 14 1970 dikuatkan pasal 4 TAP MPR tahun 1973 berwenang menguji secara material terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Kemudian yang diisi undang-undang material. Kemudian yang terakhir, tidak diuji proses terbentuknya undang-undang. Kebiasaan atau tradisi. Tradisi adalah sumber hukum tertua yang digali dari bagian hukum di luar undang-undang. Berlaku diulang, mempunyai kekuatan normatif dan mempunyai kekuatan mengikat selain pengecualian yang ditetapkan mengenai orang-orang yang dipersamakan, maka kebiasaan tidak merupakan hukum kecuali apabila undang-undang menetapkan demikian. Kemudian persyaratan untuk menjadi hukum kebiasaan. Pertama, syarat material. Kedua, syarat intelektual. Ketiga, adanya akibat hukum bila dilanggar. Selanjutnya, perjanjian internasional. Sumber hukum dalam arti formal karena harus memenuhi persyaratan formal tertentu untuk dapat dinamakan perjanjian internasional. Kemudian pasal 11 Undang-Undang Dasar Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Yang terakhir, TDAT harus mengandung kemudian jurisprudensi.
Jurisprudensi menurut Apeldoorn adalah faktor pembantu pembentukan hukum Lemaier, kesadaran hukum sebagai determinan pembentukan hukum. Jurisprudensi atau putusan hakim mengikat orang, tentu saja, sedangkan undang-undang konkret mengikat setiap orang. Undang-undang atau peraturan bersifat umum tidak dapat menyediakan peraturan khusus untuk setiap peristiwa konkret hakim yang harus mencari hukumnya bagi suatu peristiwa yang konkret. Jurisprudensi. Kemudian ada doktrin. Undang-undang perjanjian internasional dan jurisprudensi tidak memberi jawaban mengenai hukumnya. Kemudian dicari pendapat sarjana hukum dan ahli hukum. Dan pendapat sarjana hukum yang merupakan doktrin. 1. Sumber hukum. 2. Tempat hakim menemukan hukumnya. Kemudian yang terakhir, perjanjian. Menurut teori klasik, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang berisi dua atau sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah perjanjian. Pertama, pengesaran dari pihak yang satu, kemudian penerimaan dari pihak yang lain. Berbeda kan janji dan perjanjian. Janji tidak disangsi, perjanjian bisa diberikan. Kemudian kesadaran hukum. Menurut mazhab histori, satu-satunya sumber hukum adalah kesadaran suatu bangsa. Paul Solten, kesadaran hukum adalah suatu kategori pengertian absolutis yang menyebabkan kita dapat memisahkan hukum dan kebaikan. Tidak hukum, tidak adanya benar dan tidak benar, baik dan buruk, tetapi harus menunjukkan kesamaan pandangan.